feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Marc Marquez komentari podium MotoGP Prancis 2025, balapan kacau yang berakhir manis. Pembalap Ducati, Marc Marquez, memberikan komentar tajam usai berhasil finish di podium dalam balapan MotoGP Prancis 2025 yang berlangsung dramatis dan penuh tantangan. Meski harus menjalani balapan dengan sejumlah rintangan, pembalap asal Spanyol itu tetap menunjukkan kelasnya sebagai salah satu rider terbaik di era modern MotoGP. Balapan yang digelar di sirkuit Le Mans pada Minggu sore menjadi tontonan yang syarat emosi dan kejutan. Hujan yang turun tidak merata sepanjang akhir pekan membuat para pembalap dan timnya harus membuat keputusan cepat dan penuh pertimbangan, terutama terkait pemilihan ban dan pergantian motor. Salah satu momen paling krusial terjadi saat momen flag to flag diumumkan sebelum start balapan dimulai. Beberapa pembalap, termasuk Marquez, memilih mengganti motor mereka karena kondisi lintasan yang tampak basah di beberapa sektor. Namun, keputusan tersebut ternyata berbuntut panjang. Race Direction menganggap bahwa Marquez melanggar prosedur pergantian motor dan menjatuhkan hukuman double long lap penalti kepadanya. Balapan kali ini benar-benar rumit, sangat kacau sejak awal, ujar Marquez dalam wawancara usai balapan. Kami semua berada dalam kondisi serba tidak pasti. Trek terlihat basah, tapi tidak merata. Kami harus membuat keputusan dalam hitungan detik, dan ternyata saya malah mendapat penalti. Meski terkena penalti ganda yang membuatnya kehilangan posisi cukup signifikan di awal balapan, pembalap berusia 32 tahun itu tidak menyerah. Perlahan namun pasti, ia menunjukkan konsistensi luar biasa, menyalip satu persatu pembalap di depannya. Keahlian Marquez dalam membaca kondisi lintasan dan menjaga performa ban membuatnya mampu kembali bersaing di posisi depan menjelang akhir balapan. Saya tahu bahwa setelah penalti, saya harus tetap tenang. Tidak ada gunanya panik. Fokus saya adalah menjaga ritme dan melihat kemana arah balapan ini berjalan, tambah peraih 8 gelar juara dunia tersebut. Balapan seperti ini, di mana cuaca berubah-ubah dan grip sangat sulit diprediksi, sangat bergantung pada feeling. Dan hari ini saya merasa cukup nyaman dengan motor meski awalnya tidak ideal. Kondisi lintasan yang tidak sepenuhnya basah dan terus berubah menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Banyak yang tergelincir dan gagal menyelesaikan balapan. Marquez menyebut bahwa kunci suksesnya hari itu adalah kemampuan untuk beradaptasi dan tidak memaksakan diri di situasi yang tidak menentu. Beberapa bagian lintasan basah, tapi ada juga bagian yang kering. Jadi sangat mudah membuat kesalahan. Saya melihat beberapa pembalap jatuh karena terlalu agresif atau salah membaca kondisi. Saya hanya mencoba tetap di atas motor dan menjaga konsistensi, ungkapnya. Dengan perjuangan keras itu, Marquez akhirnya berhasil finish di posisi kedua, mengamankan podium penting bagi dirinya dan tim Ducati. Hasil ini juga semakin mempertegas bahwa ia masih menjadi kekuatan utama di MotoGP, bahkan setelah melewati masa-masa sulit akibat cedera yang sempat mengancam karirnya. Podium ini terasa sangat spesial. Tidak hanya karena jalannya balapan yang kacau, tetapi juga karena bagaimana saya mencapainya. Start dengan penalti, lalu menyalip satu persatu, dan akhirnya bisa berdiri di podium. Itu adalah momen yang luar biasa, ujarnya dengan senyum puas. Kemenangan di MotoGP Prancis kali ini diraih oleh Johann Zarco, Marc Marquez di posisi kedua, sementara posisi ketiga ditempati oleh Fermin Aldeguer. Ketiga pembalap ini menunjukkan kelasnya di tengah kekacauan balapan dan membuktikan bahwa pengalaman serta ketenangan adalah kunci utama dalam balapan dengan kondisi ekstrim seperti ini. Marquez juga memberikan pujian kepada timnya yang menurutnya bekerja dengan sangat baik dalam memberikan masukan teknis dan strategi yang akurat di tengah ketidakpastian. Tim sangat luar biasa hari ini. Mereka terus memberikan informasi tentang cuaca, posisi lawan, dan juga pilihan strategi. Ini kemenangan kolektif, katanya. Dengan hasil ini, Marc Marquez kembali memperkuat posisinya dalam klasemen sementara MotoGP 2025. Meski musim masih panjang, pencapaian ini menjadi bukti bahwa ia kembali dalam performa terbaiknya dan siap untuk bersaing meraih gelar juara dunia ke-9 dalam karirnya. Menutup komentarnya, Marquez menegaskan bahwa ia tidak menyesali keputusan yang membuatnya terkena penalti.
Bagi dirinya, keputusan cepat adalah bagian dari dinamika balapan, dan kadang itu memang berisiko. Kadang kita harus ambil keputusan cepat dan hidup dengan konsekuensinya. Hari ini saya belajar lagi bahwa dalam kekacauan, yang paling penting adalah tetap fokus dan tidak menyerah. Itu yang membuat saya bisa ada di sini, di podium ini, pungkasnya. MotoGP kini akan berlanjut ke seri berikutnya di Silverstone, Inggris. Para pembalap akan kembali bersiap menghadapi tantangan baru, dan tentu saja, sorotan masih akan tertuju pada Marc Marquez yang seolah kembali bangkit menjadi ancaman besar bagi para rivalnya musim ini. Marc Marquez tak terkejar di sprint race MotoGP Prancis 2025, cetak rekor 6 kemenangan beruntun, bikin kagum Davide Tardozzi. Aura kebangkitan Ducati Lenovo Team semakin kuat terasa setelah Marc Marquez kembali tampil gemilang di sprint race MotoGP Prancis 2025 yang digelar di sirkuit Bugatti, Le Mans, Sabtu sore waktu setempat. Start dari posisi kedua, pembalap anyar Ducati ini menunjukkan performa yang luar biasa dengan menyalip sang pole sitter Fabio Quartararo di awal lap, lalu tak terkejar hingga menyentuh garis finish. Kemenangan ini sekaligus mencetak rekor baru, 6 kemenangan sprint race secara beruntun, yang membawa Marquez merebut tahta klasemen sementara dari adiknya sendiri, Alex Marquez. Marc Marquez, yang baru bergabung dengan tim pabrikan Ducati musim ini, sekali lagi membuktikan mengapa ia masih layak disebut sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Dalam balapan sepanjang 13 lap tersebut, Marquez tampil dominan dan nyaris tanpa celah. Usai start dari P2, ia langsung menyerang Quartararo yang berada di pole, dan hanya butuh 2 lap untuk mengambil alih pimpinan balapan. Setelah berada di depan, pembalap asal Cervera itu mempertahankan kecepatan konsistennya, memanfaatkan kekuatan akselerasi Desmosedici GP24 yang tampak sangat cocok dengan gaya balap agresif Marquez. Sementara para pesaingnya berjuang menjaga ban dan ritme, Marquez melesat menjauh dan menciptakan gap yang tak bisa lagi dikejar oleh para rivalnya. Bos Davide Tardozzi, manajer Ducati Corse, yang menyaksikan langsung jalannya sprint race dari pit wall, tak kuasa menahan kekaguman. Dalam sesi wawancara usai balapan, ia memuji performa Marquez secara terbuka. Apa yang dilakukan Marc hari ini luar biasa. Ia tidak hanya cepat, tapi juga cerdas dan tenang. Kami tahu dia pembalap istimewa, tapi 6 kemenangan berturut-turut di sprint race adalah sesuatu yang bahkan kami sendiri tidak duga akan terjadi secepat ini, ujar Tardozzi sambil tersenyum bangga. Lebih dari itu, kemenangan Marquez kali ini terasa istimewa karena berhasil menggeser saudaranya sendiri, Alex Marquez, dari puncak klasemen sementara MotoGP. Alex, yang mengendarai motor Ducati milik tim Gresini, juga tampil solid sepanjang balapan dan mengamankan posisi kedua setelah memanfaatkan kesalahan dari Fabio Quartararo di pertengahan lomba. Di posisi ketiga, pembalap anyar Fermin Aldeguer dari tim Gresini Racing berhasil mencuri perhatian. Meski sempat kesulitan di awal musim, Aldeguer menunjukkan potensi besar dengan mengamankan podium pertamanya di kelas Premier setelah melewati duel sengit dengan Quartararo. Aldeguer, yang baru promosi ke MotoGP tahun ini, mengaku sangat senang bisa bersaing dengan para pembalap papan atas. Nasib berbeda dialami oleh Fabio Quartararo, pahlawan tuan rumah yang memulai balapan dari pole position. Setelah kehilangan posisi terdepan di awal lap dari Marquez, Quartararo tampak kesulitan mempertahankan ritme. Meskipun sempat mencoba menempel ketat Alex Marquez, pembalap Yamaha itu kehilangan grip pada lap-lap akhir dan harus puas finish di posisi keempat. Penonton yang memadati tribun utama sempat hening ketika Quartararo mulai melambat, meskipun tetap memberikan tepuk tangan apresiasi usai balapan. Sementara itu, tragedi menimpa pembalap utama tim Ducati bertahan Francesco Bagnaia. Rider Ducati Lenovo itu harus mengakhiri balapannya lebih awal setelah mengalami insiden low-side pada putaran pertama. Bagnaia kehilangan cengkeraman ban depan di tikungan ketiga dan terhempas ke gravel. Beruntung ia tidak mengalami cedera serius, namun kehilangan poin membuat peluangnya mempertahankan gelar kian berat. Dengan hasil ini, Marc Marquez kini memuncaki klasemen sementara dengan total 144 poin, unggul 7 poin dari Alex Marquez. Kemenangan ini juga memperpanjang rekor sprint race milik Marquez,
menjadikannya satu-satunya pembalap dalam sejarah MotoGP yang mampu memenangi 6 sprint race berturut-turut sejak format ini diperkenalkan. Marquez pun mengukuhkan diri sebagai kandidat kuat juara dunia musim ini, bahkan sebelum race utama digelar pada hari Minggu. Ini bukan hanya tentang saya, tapi juga tentang tim. Mereka memberi saya motor terbaik, dan saya merasa menyatu dengan Ducati sejak pertama kali mengendarainya, kata Marquez saat sesi konferensi pers. Hari ini adalah salah satu hari terbaik dalam karir saya. Tapi kami masih harus fokus, musim ini panjang. Davide Tardozzi mengisyaratkan bahwa kehadiran Marquez di tim pabrikan telah memberikan semangat baru di paddock Ducati. Kami selalu mencari pembalap yang bisa mendorong batas kemampuan mesin kami. Dan Mar melakukan itu, bahkan lebih. Dengan performa solid dari kedua pembalap Ducati, Marc Marquez dan Alex Marquez, serta kemunculan talenta muda seperti Aldeguer, musim MotoGP 2025 semakin seru untuk diikuti. Banyak yang kini menanti apakah Marquez mampu melanjutkan dominasinya di race utama minggu nanti, atau apakah Alex, Quartararo, dan Bagnaia bisa membalas. Yang jelas, untuk hari ini, semua mata tertuju pada Marc Marquez. Sang legenda hidup yang kini kembali di atas panggung tertinggi, mengenakan merah Ducati, dan menulis sejarah baru di Le Mans. Marc Marquez kembali membuat gebrakan besar dalam lanjutan musim MotoGP 2025. Dalam sesi praktis di sirkuit Bugatti, Le Mans, Prancis, pembalap anyar tim Ducati Lenvovo itu berhasil mencatatkan waktu tercepat sekaligus memecahkan rekor lap dengan torehan 1 menit 29,855 detik. Waktu tersebut mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Jorge Martin saat masih bersama Pramac Racing. Pencapaian ini bukan hanya soal kecepatan, melainkan juga cerminan dari transformasi Marquez dalam hal adaptasi, kerja sama tim, serta pemahaman teknis terhadap motornya. Mantan juara dunia 8 kali itu menunjukkan bahwa dirinya belum habis, bahkan justru semakin matang setelah menjalani musim-musim yang penuh tantangan akibat cedera dan transisi tim. Dalam wawancara usai sesi, Marquez mengungkapkan bahwa kunci keberhasilannya terletak pada perubahan settingan motor yang dilakukan bersama tim teknis Ducati Lenovo. Ia menyebut motor Ducati yang ditungganginya kini sudah sesuai dengan gaya balap agresif yang menjadi ciri khasnya sejak lama. Hari ini semuanya terasa sempurna. Dari grip depan, pengereman, hingga respons mesin saat keluar tikungan, semuanya sesuai dengan yang saya butuhkan. Kami bekerja keras selama beberapa pekan terakhir, dan hasilnya bisa langsung dirasakan di sini, ujar Marquez. Performa brilian Marquez tersebut tak pelak membuat bos besar Ducati, Gigi Dall'Igna, angkat topi. Sebut kiprahnya selalu mendapat perhatian serius dari markas besar Ducati Corse. Kami sudah tahu bahwa Mar adalah pembalap istimewa. Tapi bagaimana ia mampu langsung menemukan titik keseimbangan antara kekuatan motor Ducati dan gaya balapnya sangat luar biasa. Dia sempurna dalam segala aspek hari ini, baik teknis, fisik, maupun mental, kata Dall'Igna dalam konferensi pers. Dengan catatan waktu 1 menit 29,855, Marquez menjadi satu-satunya pembalap yang mampu menembus batas 1 menit 30 detik di sesi latihan tersebut. Kecepatan ini sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai kandidat kuat untuk meraih pole position dan kemenangan di sprint dan balapan utama akhir pekan nanti. Posisi kedua dalam sesi praktis ditempati oleh pembalap tuan rumah, Fabio Quartararo. Rider Monster Energy Yamaha tersebut membukukan waktu yang cukup kompetitif, meski terpaut hampir 3/10 detik dari Marquez. Sementara itu, pembalap utama Ducati Lenovo tim Francesco Bagnaia berada di posisi ketiga. Meskipun belum mencapai performa puncak, Bagnaia tetap menunjukkan konsistensi yang membuatnya selalu berada di barisan depan. Selain catatan waktu yang luar biasa, performa Marquez juga mengirimkan pesan kuat kepada para pesaingnya. Setelah beberapa musim mengalami naik turun performa akibat cedera dan masa transisi dari Honda ke Ducati, Marquez kini tampak kembali ke bentuk terbaiknya. Ini tentu menjadi sinyal bahaya bagi rival-rival seperti Bagnaia, Alex Marquez, dan Quartararo, yang sama-sama mengincar gelar juara musim ini.
Kita baru masuk pertengahan musim, tapi ini seperti deklarasi bahwa Marquez telah kembali. Dan yang lebih menakutkan, dia masih punya ruang untuk berkembang, kata Gigi Daligna. Meskipun sukses di sesi latihan, Marquez tetap realistis menghadapi sprint dan balapan utama. Ia mengingatkan bahwa sesi kualifikasi dan race day adalah cerita yang berbeda, terutama dengan kondisi cuaca di Prancis yang dikenal tak menentu. Saya senang dengan kecepatan hari ini, tapi kami harus tetap fokus. Cuaca bisa berubah kapan saja, dan semua pembalap di grid ini sangat kompetitif. Yang penting adalah tetap tenang dan menjaga ritme, ujar Marquez. Di sisi lain, adik Marc Marquez, Alex Marquez, juga menunjukkan peningkatan performa dan berhasil menembus posisi keempat. Dan Fermin Aldeguer posisi kelima. Hal ini menjadi indikasi bahwa tim Gresini secara keseluruhan tengah berada dalam tren positif. Pencapaian Marquez bukan hanya menjadi sorotan karena catatan waktunya, tetapi juga karena ia melakukannya setelah menjadi yang tercepat di sesi FP1. Hal ini tentu memberi tekanan tersendiri bagi tim-tim lain yang memiliki sumber daya lebih besar. Penampilan Marc Marquez dalam sesi praktik MotoGP Prancis 2025 telah mengguncang paddock dan memberi gambaran bahwa sang juara dunia lama belum habis. Dengan settingan motor yang kini menyatu sempurna, kepercayaan diri tinggi, dan pengalaman bertahun-tahun di level tertinggi, Marquez tampaknya siap kembali menjadi pusat perhatian di MotoGP. Akhir pekan ini di Le Mans akan menjadi ajang pembuktian apakah kecepatan di sesi latihan bisa ia konversikan menjadi kemenangan penuh. Jika iya, maka era baru Marquez bersama Ducati benar-benar telah dimulai.